Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hairunisa. Saya seorang mahasiswi di Universitas Teknologi Digital, program studi S1 Akuntansi. Saya berasal dari kelas C421 Akuntansi, dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan mempresentasikan mengenai penelitian ilmiah yang berjudul Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan dan Kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kecamatan Paseh untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penelitian ilmiah di semester 5. Baik, untuk gambaran umum, di Indonesia jenis pajak yang dikenakan bagi wajib pajak sesuai dengan instansi pemungutannya dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah, di mana pajak pusat digunakan untuk belanja negara, sedangkan pajak daerah digunakan untuk belanja daerah. Dalam daerah pajak, salah satu pajak yang dikenakan bagi wajib pajak adalah pajak hiburan. Pajak hiburan dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat dan merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Besaran hiburan pajak yang dikenakan bagi wajib pajak akan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Secara umum, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas organisasi sebuah hiburan. Pajak hiburan dapat mencakup semua jenis pertunjukan, tontonan, permainan, atau keramaian dalam bentuk apapun dan dapat dikenakan pungutan pajak. Pajak hiburan dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42 Ayat 2 tentang pajak daerah dan retribusi pada daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pajak hiburan. Objek yang dikecualikan dalam pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku. Alasan saya memilih judul penelitian ini adalah karena tingginya peningkatan jumlah tempat hiburan yang sering muncul dan terus berinovasi untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik usaha di Kecamatan Paseh. Hiburan tersebut dikenai tarif tertinggi karena tingkat elastisitas terhadap harga jual layanannya rendah. Artinya, meskipun tarif pelayanannya dinaikkan, tidak akan mengurangi jumlah konsumen, sebab pengguna jasanya merupakan kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Di sini juga saya akan memecahkan sebuah masalah, di mana masalah ini terkait dengan bagaimana potensi penerimaan pajak hiburan dan bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kecamatan Paseh. Berikutnya adalah ada beberapa alasan mengapa saya memilih metode kuantitatif pada penelitian ini. Yang pertama adalah ketepatan data, di mana metode kuantitatif menghasilkan data yang lebih tepat dan terukur secara numerik, memungkinkan analisis yang lebih akurat tentang pendapatan pajak hiburan, tarif pajak yang diterapkan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengumpulan pajak. Alasan yang kedua adalah objektivitas, di mana pendekatan kuantitatif meminimalkan bias subjektif karena data dikumpulkan dan diinterpretasikan berdasarkan angka-angka yang konkret sehingga menghasilkan penilaian yang lebih objektif tentang situasi pajak hiburan. Alasan yang ketiga adalah analisis tren, karena dengan menggunakan metode kuantitatif, saya dapat menganalisis tren jangka panjang dan pola perilaku dalam pengumpulan pajak hiburan dari waktu ke waktu, yang dapat membantu dalam merumuskan strategi perpajakan yang efektif. Alasan yang berikutnya adalah dengan perbandingan dan generalisasi, di mana metode kuantitatif memungkinkan perbandingan antara berbagai area atau periode waktu untuk mengevaluasi dampak dari perubahan kebijakan atau faktor eksternal tertentu terhadap pendapatan pajak hiburan, sehingga mendukung generalisasi yang lebih luas. Alasan yang berikutnya adalah kecenderungan analisis kausal. Maksudnya adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, memungkinkan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang berbeda,
seperti hubungan antara tarif pajak dan pendapatan pajak hiburan, sehingga dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan pajak. Pajak sebenarnya digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak juga digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Berikutnya adalah contoh atau sampel mengenai beberapa hal yang dapat saya paparkan mengenai bab 3, yaitu saya membuat beberapa hasil wawancara dan interview kepada pemilik-pemilik usaha seperti pemilik usaha biliar, pemilik usaha tempat makan karaoke, dan lain sebagainya. Yang berikutnya masuk ke bab 3, di mana saya melakukan riset lapangan untuk mendapatkan data langsung dari pemilik usaha bidang hiburan sebagai objek penelitian dengan melalui cara-cara yang pertama observasi, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga dengan memberikan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan skala Likert untuk skala pengukurannya. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, di mana terdapat beberapa keterangan yang ada pada kuesioner. Yang pertama adalah sangat setuju atau dapat disingkat SS dengan skor 5. Yang kedua, setuju atau disingkat S dengan skornya 4. Yang ketiga adalah ragu-ragu atau RG dengan skor 3. Yang keempat adalah tidak setuju atau disingkat TS dengan skor 2. Dan yang terakhir adalah sangat tidak setuju atau STS dengan skor 1. Mungkin itu saja mengenai paparan penelitian ilmiah yang dapat saya presentasikan dan jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.